Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia serta rahmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga di malam hari yang berbahagia ini Allah masih berkenan mengumpulkan kita di salah satu rumah dari rumah Allah, di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah, untuk kita beribadah kepadanya dan bertafaqquh fid din, di dalam agamanya. Kita memohon kepada Allah semoga Allah menurunkan kepada kita sakinah, mencurahkan kepada kita rahmatnya, menurunkan kepada kita keberkahannya, dan kita semua mendapatkan keutamaan dan kemuliaan darinya. Tak lupa kita haturkan salawat beserta salam, semoga senantiasa tertujukan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada malam ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan tentang sirah nabawiyah, perjalanan hidup baginda Nabi beserta para sahabatnya. Dan kali ini insyaallah taala kita akan menceritakan tentang peristiwa perang melawan Yahudi Khaybar. Peristiwa perang melawan Yahudi Khaybar. Ini adalah salah satu dari peperangan-peperangan yang terjadi di zaman Nabi. Ketika Nabi SAW berhadapan dengan kaum Yahudi atau sisa-sisa dari kaum Yahudi yang tinggal di sekitar kota Madinah, di mana sebagaimana yang telah berlalu, bagaimana kaum Yahudi telah banyak terusir dari kota Madinah. Dan sebagian mereka yang bisa meloloskan diri, menyelamatkan diri, mereka berkumpul di sebuah tempat yang mana tempat tersebut dinamakan dengan Khaybar, sehingga mereka dikenal dengan Yahudi Khaybar. Dan sudah berlalu bahwasanya orang-orang Yahudi di masa Nabi SAW, mereka terbagi menjadi 4 kelompok. Ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Bani Qainuqa,
dan ada Yahudi Khaybar. Khaybar ini sebuah daerah, sebuah tempat yang terletak jaraknya lebih kurang 120 km dari arah utara kota Madinah. Disebutkan bahwa setelah kaum Yahudi terusir dari kota Madinah, seperti diantaranya Bani Nadir, maka mereka yang keluar dari kota Madinah pada waktu itu karena sebuah pengkhianatan yang telah mereka lakukan, mereka berkumpul di Khaybar. Dan di daerah Khaybar terkenal pada waktu itu, Khaybar dikelilingi oleh benteng-benteng yang sangat kuat, yang kemudian hari dikenal dengan Benteng Khaybar. Nah, tempat ini yang menjadi markasnya orang-orang Yahudi. Mereka melakukan makar dan tipu daya di sana dalam rangka untuk mengalahkan kaum muslimin. Bahkan mereka berencana untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah berlalu bahwa Ghazwatul Khandaq, perang Khandaq atau perang Khaybar atau perang Ahzab yang sudah berlalu ceritanya, sebab musabab terjadinya karena ulah Yahudi Khaybar ini. Merekalah yang telah menghasut kaum musyrikin Arab untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka banyak melakukan provokasi dan fitnah kepada kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga karena bahayanya keberadaan mereka ketika itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengambil kesempatan untuk bisa memerangi mereka, memerangi Yahudi Khaybar, dan peristiwa ini terjadi setelah Sulhul Hudaybiyah. Setelah perjanjian Hudaybiyah. Dan disebutkan pula bahwa perang Khaybar ini terjadi setelah Rasulullah SAW pulang dari perang Dzulqarat. Nah, ini peristiwa yang terakhir yang telah kita bahas, yang sudah kita ceritakan, perang Dzulqarat, sebagaimana yang sudah berlalu, di mana sahabat yang sangat berperan dalam perang ini adalah sahabat yang bernama Salamah ibnul Aqwa radhiyallahu taala an. Nah, 3 hari sepulangnya Nabi SAW dari perang Dzulqarat, maka Rasulullah SAW berangkat ke Khaybar untuk memerangi Yahudi Khaybar. Nah, dan ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dari kepandaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau memerangi mereka Yahudi Khaybar, maka Nabi SAW melakukan suluh perjanjian Hudaybiyah terdahulu. Beliau melakukan perjanjian Hudaybiyah terlebih dahulu kepada kaum kufar Quraisy. Dengan adanya perjanjian tersebut, orang-orang kafir Quraisy mereka tidak menyerang dan tidak memerangi Rasulullah SAW. Maka beliau pun bisa mendapatkan keamanan dari mereka. Iya. Maka kesempatan ini digunakan oleh Nabi SAW untuk menyerang Yahudi Bani Khaybar atau menyerang Yahudi Khaybar yang selama ini sudah banyak mengadakan fitnahan, demikian pula provokasi demi provokasi, menghasut orang-orang kafir untuk bisa memerangi Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, dan disebutkan para hadirin yang dirahmati oleh Allah bahwa
ketika Khaybar ini dikelilingi oleh benteng-benteng yang sangat kokoh, maka butuh usaha yang besar untuk bisa menerobos benteng-benteng tersebut. Dibutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga diperolehlah kemenangan dan bisa memperoleh keberhasilan menerobos benteng-benteng Khaybar kala itu. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi Yahudi Bani Khaybar atau Yahudi Khaybar tepatnya di bulan Muharram pada tahun ke-7 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggerakkan pasukan kaum muslimin, memotivasi mereka untuk bisa bangkit dan berperang melawan Yahudi Khaybar yang selama ini menjadi musuh kaum muslimin dan terus melakukan kejahatan demi kejahatannya kepada kaum muslimin. Dan terlebih lagi, peperangan ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau mendapatkan kabar gembira dari Allah akan kemenangan yang nyata yang akan beliau dapatkan dalam perang Khaybar ini. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fatah ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adakumullahu maghanima katsirah ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadih." Kata Allah dalam Quran bahwa Allah menjanjikan kepada kalian ghanimah-ghanimah yang sangat banyak, harta rampasan perang yang sangat banyak, yang kalian bisa mengambilnya, dan Allah menyegerakan hal tersebut untuk kalian. Dan yang dimaksud adalah kemenangan yang akan diperoleh oleh kaum muslimin dalam memerangi Yahudi Khaybar. Nah, ini kabar gembira bagi kaum muslimin, di mana mereka akan menaklukkan Khaybar. Sehingga dalam perang Khaybar ini Rasulullah SAW terang-terangan memberitakan kepada sahabat, persis sebagaimana Nabi terang-terangan dalam perang Tabuk. Dan ini tidak biasanya Nabi lakukan begitu. Biasanya dalam beberapa pertempuran, dalam beberapa peperangan, sebagai bentuk siasat atau taktik atau strategi perang, Nabi tidak mengumumkan secara terang-terangan peperangan yang akan beliau lakukan, supaya jangan sampai beritanya tersebar sehingga diketahui oleh musuh. Sehingga terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memberitahukan orang-orang tertentu saja dari kalangan sahabatnya. Berbeda dengan perang Tabuk dan juga perang Khaybar ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terang-terangan memerangi mereka. Dan ini tidak lain dan tidak bukan karena kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mengumpulkan pasukan muslimin, dan ketika itu jumlah para sahabat ada sekitar 1.400 orang. Maka berangkatlah Nabi bersama 1.400 sahabat, ya, yang sebelumnya mereka sudah membaiat Nabi. Ingat dalam peristiwa Bai'atur Ridwan, dalam perjalanannya Nabi SAW untuk berumrah, yang ternyata dihalangi oleh orang-orang musyrikin. Kemudian terdengar isu bahwa Sayyidina Utsman bin Affan telah dibunuh. Maka Nabi dan para sahabat yang jumlahnya sekitar 1.400 orang
membaiat Nabi sumpah setia sampai mati di bawah pohon. Inilah yang dikenal dengan bai'atur ridwan. Nah, 1.400 orang inilah yang berangkat bersama Nabi untuk berperang melawan Yahudi Khaybar. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketika orang-orang munafikin mereka mendengar bahwa ada janji harta ghanimah, maka mereka ingin ikut serta dalam perang itu. Ini orang-orang munafikin ketika ada maunya, ya, ada janji berupa dunia, baru mereka mau ikut. Tapi kalau tidak ada yang seperti itu, mereka orang yang paling malas untuk bergerak perang. Orang-orang munafikin. Tapi tatkala mereka dengar bahwa ada janji kemenangan, ada janji harta ghanimah, harta rampasan perang, maka mereka tiba-tiba semangat ingin ikut perang. Nah, para jamaah sekalian. Tapi ternyata Rasulullah SAW tahu niat-niat mereka. Maka Nabi melarang mereka ikut. Iya, yang boleh ikut bersama Nabi SAW hanya mereka yang telah membaiat Rasulullah di bawah pohon yang dikenal dengan bai'atur ridwan tadi. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala singgung di dalam Al-Qur'an. Dari surat Al-Fath mulai dari ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sayaqulul mukhallafuna idzan talaqtum ila maghanima lita'khuduha daruna nattabi'kum yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini bahwa orang-orang yang tertinggal itu, yakni dari kalangan Arab Baduy dan banyak dari mereka dari kalangan kaum munafikin, mereka mengatakan, jika kalian berangkat untuk mengambil harta rampasan perang, ya, maka biarkan kami ikut juga. Biarkan kami ikut juga, katanya. Maka Allah Subhanahu wa taala bongkar maksud dan niat mereka ini. Mereka itu, kata Allah, ingin merubah janji Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka tidak ada yang mereka inginkan kecuali untuk mendapatkan dunia. Padahal orang yang berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu fi sabilillah, di jalannya Allah. Dia niatkan karena Allah, bukan untuk mendapatkan harta. Adapun dapat harta itu cuman nilai plus atau bonus yang Allah berikan. Jangan dijadikan itu sebagai tujuan utama. Ini para jamaah sekalian, makanya jangan sampai kita keliru dalam beribadah itu. Ada sebagian orang beribadah itu nanti kalau ada maunya. Kalau sudah selesai apa yang dia maukan dan ternyata terkabul, berhenti dia beribadah. Ada orang seperti itu. Nah, ini niat-niat yang tidak baik. Orang kalau beribadah niatnya tulus karena Allah. Adapun kalau ada dunia yang Allah beri, itu bonus dari Allah. Kadang Allah beri, kadang juga tidak diberi. Nah, ini para jamaah sekalian. Makanya jangan sampai salah. Kalau orang beribadah, ya, maka tuluskan niatmu karena Allah, bukan untuk mendapatkan dunia. Sekalipun memang ada janji-janji dunia itu. Contoh misalnya seperti orang yang menyambung silaturahim. Kan Rasul menyatakan, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang suka umurnya dipanjangkan, rezekinya dilapangkan, sambung tali silaturahim. Di situ Nabi menjanjikan pahala dunia, umurmu dipanjangkan, rezekimu dilapangkan. Tapi kata ulama, ketika kau menyambung silaturahim, jangan niatmu cuman karena itu. Tapi niatmu tulus karena Allah.
Adapun nanti Allah berikan kepadamu berupa rezeki yang lapang, umur yang dipanjangkan, itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian. Inilah yang diajarkan di dalam agama kita ini. Sama di dalam jihad. Dalam jihad itu harus tulus karena Allah. Kalaupun dapat harta gonimah namanya harta rampasan perang. Itu bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang-orang munafikin, mereka pengen ikut perang Khaybar karena sudah mendengar janji kemenangan dan akan dapat harta gonimah yang banyak, baru mereka tergerak. Makanya Nabi SAW tidak mengizinkan mereka ikut. Niatmu sudah salah. Kalau niatmu cuman itu, niatmu sudah salah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka Allah katakan, "Qul lan tattabi'una kadzalika qala Allahu min qabl fasayaquluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila." Maka katakan wahai Muhammad, katakan kepada mereka itu, orang-orang munafikin yang mau tiba-tiba mau ikut perang itu, lan tattabi'una, kalian tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebelumnya. Nah, ketika kaum munafikin ini ditolak, mereka akan marah. Ya. Karena apa? Dibongkar ternyata maksud dan niat mereka itu. Maka mereka pun mengatakan begini, fasayaqulun, mereka berkata, bal tahsudunana, kalian ini kan hasad sebenarnya sama kami. Lihat. Jadi orang-orang munafikin menuduh Nabi dan para sahabat hasad kepada mereka. Padahal mereka sendiri yang apa? Yang justru mempermalukan diri mereka. Nah, tapi mereka tuduh Nabi dan sahabat hasad kepada mereka. Makanya kalian tidak mau bawa kami. Bal tahsudunana, kata orang munafikin. Bahkan kalian hasad kepada kami. Bal kanu la yafqahuna illa qalila. Maka Allah bantah. Allah katakan, justru mereka yang tidak paham, justru mereka yang tidak mengerti, justru mereka yang tidak berakal. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi ya, Allah Subhanahu wa taala menginginkan, demikian pula Rasulnya menginginkan agar tidak ada yang ikut perang dalam Ghazwatul Khaybar, dalam perang Khaybar, kecuali mereka-mereka yang tulus, mereka-mereka yang memang berjuang li'i'la'i kalimatillah, dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW pun bergerak bersama 1.400 orang sahabatnya menuju Khaybar. Dan ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempercayakan kota Madinah untuk dipimpin sementara oleh seorang sahabat yang bernama Siba ibnu Urtufah Al-Ghifari radhiyallahu taalaan. Ini yang ditunjuk oleh Nabi untuk menjadi pemimpin sementara di kota Madinah. Karena tidak mungkin kota Madinah dibiarkan kosong sama sekali tidak ada penghuninya. Tetapi Nabi SAW perintahkan jaga kota Madinah, dan ketika itu diperintahkan dan diamanahkan kepada sahabat yang bernama Siba ibnu Urtufah Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, ada satu kisah yang menarik, bahwa di saat Nabi SAW pergi menuju Khaybar, tiba-tiba datanglah seorang sahabat yang berasal dari negeri Yaman, dari suku Daus. Sahabat ini bernama Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Dia kurang terkenal dengan namanya, tetapi terkenal dengan kunyahnya, yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Beliau ingin masuk Islam ketika itu. Dan ingat, ini peristiwa ya, perang Khaybar ini terjadi di tahun ke-7 Hijriah. Dan Abu Hurairah ketika itu baru mendatangi Nabi untuk masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah. Nah, cuman ketika Abu Hurairah datang ke kota Madinah, ternyata Nabi sudah pergi duluan ke Khaybar.
Makanya beliau tidak mendapati Nabi. Tapi beliau sangat ingin berjumpa dengan Nabi, Abu Hurairah ini. Ingin masuk Islam dan bersyahadat di depan Nabi. Maka ketika itu beliau, Abu Hurairah, hanya mendapati pemimpin sementara kota Madinah yang telah diamanahkan oleh Nabi yang bernama Siba bin Urtufah tadi. Kemudian Siba memberikan bekal kepada Abu Hurairah supaya nyusul Nabi. Nyusul Nabi, ya, yang mana Nabi SAW berangkat ke Khaybar. Nah, maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bergegaslah sahabat Abu Hurairah untuk pergi menyusul Nabi, dan sampai akhirnya beliau pun berhasil menyusul Nabi. Nah, disitulah beliau disambut oleh Nabi SAW. Kemudian beliau menyatakan keislamannya dan beliau masuk Islam dan di hadapan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Abu Hurairah masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Rasulullah SAW wafat tahun ke-11 Hijriah. Itu artinya Abu Hurairah bersahabat dengan Nabi cuma 4 tahun saja. Tapi bersamaan dengan itu, Abu Hurairah ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Kalau kita hitung, para ulama ahli hadis menyebut Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis dari Nabi paling banyak, yaitu sekitar 5.200 hadis yang beliau dengarkan dari Nabi lalu disampaikan kepada kita. Ini sahabat Abu Hurairah. Dan beliau menyandang gelar sebagai ahfadzus sahabat. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Makanya Abu Hurairah ini kalau kita baca hadis-hadis Nabi, itu nama Abu Hurairah tidak asing kan. Selalu kita dapati dari sahabat Abu Hurairah. Nah, ini orangnya ini, yang masuk Islam pada perang Khaybar di tahun ke-7 Hijriah. Bersahabat dengan Nabi cuma 4 tahun. Tapi bersamaan dengan itu, memang sahabat Abu Hurairah ini ketika masuk Islam, beliau fokusnya bersama Nabi. Jadi semua yang disabdakan oleh Nabi direkam oleh Abu Hurairah. Direkam semua oleh Abu Hurairah. Karena beliau ingin menyampaikan nanti sepeninggal Nabi hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saking terkenalnya ini Abu Hurairah dalam meriwayatkan hadis dari Nabi, sampai-sampai beliau difitnah. Dan yang paling banyak memfitnah Abu Hurairah ini kaum Syiah. Nah, mereka lah yang mengatakan Abu Hurairah ini ya orangnya yang selalu mengada-ngada, berdusta, ya, sampai dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Ini kaum Syiah yang melakukannya. Adapun umat Islam, ya, mereka melihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan sejarah-sejarahnya memang orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyandang ilmu yang memang beliau wariskan kepada kaum muslimin yang datang setelahnya. Dan ini bukan main-main, karena disebutkan kalau kita baca sejarahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini sedikit kita membahas sedikit tentang Abu Hurairah karena lewat ini. Jadi Abu Hurairah itu ketika bersahabat dengan Nabi selama 4 tahun, itu selalu menyertai Nabi. Tidaklah Nabi keluar dari rumahnya, melainkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ada di dekat Nabi. Di saat banyak sahabat sibuk, kaum muhajirin sibuk berdagang, kaum ansor sibuk bertani, Abu Hurairah radhiyallahu anhu senantiasa menyertai Nabi. Dalam keadaan beliau seringkali mengikat perutnya dengan batu untuk menahan lapar. Itu Abu Hurairah itu. Kenapa beliau lakukan itu? Karena beliau memang sudah ya seakan-akan menafkahkan umurnya ini ya untuk bersama Nabi mendengarkan hadits-hadits Nabi. Iya. Dan beliau pernah didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi menyebut siapa yang membentangkan ridanya, selendangnya, kemudian dia ambil, dia genggam, lalu dia masukkan ke dadanya,
ya, maka dia tidak akan lupa apa yang aku telah sampaikan dari hadis-hadisku. Maka ketika mendengarkan itu, Abu Hurairah melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi dan didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Hurairah, semenjak itu aku tidak pernah melupakan satupun kata yang Nabi SAW sampaikan. Aku selalu ingat. Dan Abu Hurairah itu Pak tidak mencatat. Jadi ilmunya serba hafalan. Dan hafalannya betul-betul kuat Abu Hurairah ini. Makanya disebutkan dalam riwayat, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah ingin dites oleh para muhaddisin, para ulama ahli hadis. Jadi Abu Hurairah disuruh menyampaikan 100 hadis yang didengarkannya dari Nabi. Ini setelah Nabi wafat. Abu Hurairah dites hafalannya. Apa betul-betul kuat hafalannya Abu Hurairah ini? Dites oleh ulama. Iya. Maka Abu Hurairah diminta untuk membacakan 100 hadis. Didengarkan oleh orang-orang. Dan di belakang sudah ada para pencatat. Para pencatat, nomor 1, hadis ini, nomor 2, yang beliau dengarkan dari Nabi langsung. Nah, selesai 100 hadis, ya, disampaikan oleh Abu Hurairah, kemudian ditutup. Abu Hurairah beraktivitas seperti biasanya. Setahun berikutnya, Abu Hurairah tidak tahu ini. Dipanggil oleh orang yang sama. Wahai Abu Hurairah, ini sesudah 1 tahun berikutnya. Wahai Abu Hurairah, tolong kau bacakan lagi kepada kami 100 hadis yang tahun lalu kau bacakan kepada kami. Kau sampaikan kepada kami. Lihat ya, ini dari hafalannya Abu Hurairah. Maka kata Abu Hurairah, ya, saya akan bacakan kepadamu 100 hadis yang dulu aku sampaikan kepadamu. Maka disampaikan dan orang sudah melihat catatannya. Yang 100 hadis tadi dicatat, didengarkan. Ya. Sambil didengar, Abu Hurairah menyebutkan hadis pertama ini, hadis kedua, hadis ketiga, sampai 100 hadis. Dan kata para pencatat itu, tidak kurang bahkan 1 huruf pun. Tidak kurang bahkan 1 huruf pun tidak kurang. Ini luar biasa. Bahkan lebih menakjubkannya lagi, Abu Hurairah itu bisa mengurut dari hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga, tidak tertukar. Sampai hadis ke-100. Lihat ini betapa kuatnya hafalan Abu Hurairah itu. Makanya kalau kita cerita tentang keistimewaan Abu Hurairah ini luar biasa, Pak. Bagaimana kesungguhan beliau, kekuatan hafalan beliau, sehingga tuduhan orang-orang Syiah yang mencela Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sama sekali tidak punya dasar yang kuat. Nah, dan kalau dihinakan Abu Hurairah, maksud mereka apa? Ya supaya hadis-hadisnya Nabi itu ditolak. Nah, makanya ada ya segolongan kaum yang mereka ini menamakan diri sebagai ingkarus sunnah. Kaum pengingkar sunnah. Ya, mereka tidak mempercayai sunnah Nabi, mereka cuma percaya dengan Quran saja. Padahal ulama sepakat bahwa pedoman kaum muslimin, ya, yang menjadi rujukan kaum muslimin, sumber agama kita Islam, pertama Quran, dan yang kedua hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak berselisih ulama Islam. Nah, hadis yang paling banyak yang kita dapatkan dari Nabi itu bersumber dari Abu Hurairah ini. Maka ini sedikit hal yang penting yang kita kisahkan tentang sahabat yang mulia Abu Hurairah. Beliau masuk Islam pada saat perang Khaybar ini. Iya, beliau menyatakan keislamannya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dipersaksikan ketika itu oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Dan beliau pun bergabung bersama Nabi di dalam perang melawan Yahudi Khaybar. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kita lanjut. Dalam perang Khaybar ini disebutkan bahwa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau meminta kepada sahabat Abu Talha supaya beliau mencarikan seorang pelayan yang bisa melayani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanannya ke Khaybar. Maka Abu Talha pun melihat bahwa anak tiri beliau itulah orang yang pantas, yaitu Anas bin Malik. Jadi Abu Talha ini punya anak
dan anaknya anak tiri dari Ummu Sulaim yang beliau nikahi, ya, yang sudah punya anak sebelumnya namanya Anas bin Malik radhiyallahu taalaan. Ya. Maka Anas bin Malik adalah anak tirinya, ya, anak tirinya Abu Thalhah. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, Anas bin Malik yang akan melayanimu. Dan memang Anas bin Malik terkenal pelayannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan beliau sangat suka melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini ada pelajaran. Jadi Anas bin Malik ketika itu beliau mengatakan bahwa saat aku melayani Nabi, umurku ketika itu hampir mendekati usia balik. Yani beliau sudah hampir dewasa. Ya, beliau sudah hampir dewasa kala itu. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yani umur beliau sekitar 16 atau 17 tahun lah. Ini sudah dewasa, sudah beranjak dewasa, karena Abu Hurairah Anas bin Malik radhiyallahu an melayani Nabi SAW di tahun pertama Hijriah. Dan umur beliau ketika itu sekitar 10 tahun. Nah, sehingga di tahun ke-7 Perang Khaybar, ya, di tahun Hijriah, ya, umur beliau sekitar 16 atau 17 tahun. Nah, para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik menyebut, nah ini satu pelajaran, bahwasanya pada saat beliau melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Anas bin Malik sering kali mendengar di dalam perjalanannya Rasulullah SAW melantunkan doa. Beliau melantunkan doa berlindung dari 8 perkara. Ini doa bagus untuk kita lantunkan, kita ucapkan. Ini kata Anas bin Malik, Nabi dalam perjalanannya ke Khaybar, aku sangat sering mendengar Nabi membaca doa ini. Apa doanya? Doanya kata Anas bin Malik, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wal ajzi wal kasal, wal bukhli wal jubn, wa dhala'id dain, wa ghalabatir rijal. Doa berlindung dari 8 perkara. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan. Ini 2. Wal ajzi wal kasal. Kelemahan dan kemalasan. Ini 4. Kemudian wal bukhli wal jubn. Sifat kikir dan pengecut. Ini 6. Kemudian yang ke-7, wa dhala'id dain. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari terlilit utang, wa ghalabatir rijal, dan dikuasai oleh musuh. Beliau berlindung dari 8 perkara ini. Ini kata Anas bin Malik, aku ketika menyertai Nabi sering kali mendengar Nabi mengucapkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wal ajzi wal kasal, wal bukhli wal jubn, wa dhala'id dain, wa ghalabatir rijal. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian juga disebutkan bahwasanya dalam perang Khaybar, karena ketika itu perjalanan cukup jauh, ya, menempuh perjalanan ratusan kilometer, dan ketika itu mereka pakai, ada yang jalan kaki, ada yang naik onta, tentu perjalanan, ya, cukup lama ketika itu. Maka disebutkan bahwa Amir ibnul Aqwa, sahabat Amir bin Aqwa, sempat melantunkan beberapa syair. Nah, ini sebagai penyemangat kepada kaum muslimin yang lagi kelelahan, berjalan capek, ya, untuk memberikan semangat, maka dilantunkan syair-syair penyemangat. Nah, ketika itu ada Nabi SAW di situ. Apa yang dikatakan oleh Amir bin Aqwa? Beliau melantunkan bait syair. Nah, ini dilakukan. Bait syairnya dilakukan, didengarkan oleh para sahabat untuk menyemangati mereka. Ini semacam sorak-sorai, ya, untuk penyemangat, untuk membangkitkan semangat. Nah, cuman kalimat-kalimatnya kalimat-kalimat yang indah, meminta pertolongan kepada Allah, ya. Ini yang diucapkannya. Apa ya dia bilang? Disebutkan dalam bait syairnya, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina
fakfir fidaan laka mattaqaina wa thabbitil aqdam in laqina wa alqi sakinatan alaina inna idza siha bina abaina. Hanya mereka sebutkan ini dengan lagu. Yani maksudnya mereka sebutkan dalam bentuk syair. Ya tentunya tidak disertai dengan alat musik, tidak. Hanya dengan kalimat-kalimat saja. Kalimat-kalimat yang dilantunkan dengan indah. Nah, arti dari bait syair ini, mereka katakan, ya Allah, andaikan bukan karena Engkau, kami tidak dapat hidayah. Andaikan bukan karena Engkau, kami tidak bisa bersedekah. Andaikan bukan karena Engkau, kami tidak bisa sholat. Ampuni, ampuni ya Allah, selama kami bertakwa kepadamu. Kokohkan kaki-kaki kami, jika kami bertemu dengan musuh. Dan berikan kepada kami ketenangan dari sisimu ya Allah. Sesungguhnya kami apabila diseru untuk berperang, ya maka kami tidak akan mengabaikan seruan tersebut. Ini dilantunkan, diulang-ulang, ya sampai Nabi pun dengar itu, lantunan bait syair itu. Karena tentunya para sahabat jumlahnya banyak, ribuan orang ketika itu, hingga sampai kepada Nabi. Nabi pun tanya, siapa yang melantunkan syair ini? Kata sahabat, Amir ibnul Aqwa. Ya Rasul, yang melantunkannya adalah Amir bin Aqwa. Maka Rasulullah bersabda, yarhamuhullah, semoga Allah merahmatinya. Dalam satu riwayat kata Nabi, ghafaralaka rabbuk, sesungguhnya Tuhanmu mengampuni dosamu. Nah, biasanya Nabi kalau dalam peperangan mendoakan dengan doa seperti ini, menunjukkan bahwa orang yang didoakan akan wafat dan mati dalam keadaan syahid. Ini sebagai kabar gembira. Nah, maka dan betul seperti yang disangka oleh para sahabat, bahwa Amir bin Aqwa termasuk sahabat yang pertama kali gugur, di antara sahabat yang pertama-tama gugur dalam perang Khaybar. Amir ibnul Aqwa, dan beliau mendapatkan kabar gembira dari Nabi SAW, dosanya diampuni dan beliau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka ini dari apa yang dibacakan oleh para sahabat dan disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan syair-syair yang mereka lantunkan dalam perjalanan perang atau dalam perjalanan menuju Khaybar. Ini belum sampai ke Khaybar, masih dalam perjalanan para jamaah. Iya. Nah, disebutkan bahwasanya kaum Yahudi, ya, mereka awalnya tidak tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kaum muslimin ingin menyerang benteng-benteng mereka. Iya. Maka jamaah, ketika mereka mulai mendapatkan berita bahwa kaum muslimin bergerak menuju tempat mereka, maka mereka pun merasakan kekhawatiran yang amat sangat, orang-orang Yahudi Khaybar ini. Sehingga mereka pun menghubungi sekutu mereka, yaitu dari kalangan suku Ghatafan. Ini suku Arab yang terletak di bagian utara Jaziratul Arab. Mereka ini termasuk kabilah besar dan termasuk sekutunya kaum Yahudi. Nah, mereka pun menjanjikan janji-janji. Kata orang-orang Yahudi ini, kalau kalian bantu kami, lindungi kami, kami akan berikan setengah dari hasil kebun korma kami kepada kalian. Maka mendapatkan hal tersebut, mendengarkan berita tersebut, orang-orang dari suku Ghatafan semangat. Maka mereka pun berangkat ingin melindungi dan membentengi Yahudi Khaybar. Karena pengen dapat apa? Setengah penghasilan orang-orang Yahudi Khaybar. Nah, perlu diketahui bahwa Yahudi Khaybar ini terkenal dengan hasil kebun kormanya. Jadi mereka berkebun, orang-orang Yahudi di Khaybar itu berkebun, dan kebun mereka itu berhasil. Ya, kebun mereka itu menghasilkan kurma-kurma yang sangat banyak. Nah, sehingga itu dikenal oleh orang-orang. Makanya suku Ghatafan pengen bantu Yahudi Khaybar karena memang mendengarkan ya bahwasanya mereka akan memberikan separuh dari penghasilan
hasil kebun korma mereka. Dan makanan korma tentunya di masa Nabi SAW itu menjadi makanan pokoknya manusia. Nah, maka akhirnya suku Ghatafan ini pun berangkat ingin membantu orang-orang Yahudi Khaybar. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa yang terjadi pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Khaybar dan bagaimana suku Ghatafan yang berniat ingin membantu Yahudi Khaybar, bagaimana pertemuan mereka dan apa yang terjadi setelah itu, maka ini insyaallah taala akan kita kisahkan di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Demikian para jamaah yang bisa kami paparkan terkait dengan kisah ini. Semoga kita bisa ambil pelajaran darinya, ambil hikmahnya, ambil manfaatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.